Bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pemperbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita pergi ke pasar atau mungkin ke sebuah toko, kios, yang di sana itu dipajanglah barang-barang, misalnya barang-barang itu berbentuk vas, bunga, atau mungkin juga pot, atau mungkin juga piring, perkakas rumah tangga dan sebagainya itu, maka kita bisa melihat dan juga kita bisa mengamati di sana begitu banyak barang, macam-macam barang. Tetapi untuk barang yang sejenis itu kita akan melihatnya hampir bisa dikatakan sangat persis, baik itu ukuran maupun juga bentuk dan kemudian juga bahannya, kurang lebih seperti itu, walaupun mungkin ada kelas-kelasnya. Tetapi juga kita juga melihat dengan itu bahwa kita bisa memesan banyak, sebanyak kita mau, sebanyak kita inginkan, tetapi bahwa itu semua juga akan seragam, kira-kira begitu. Maka kita juga mendapatkan kesan bahwa ini diperoleh atau diproduksi di dalam sebuah industri atau pabrik yang memang sungguh-sungguh itu diproduksi secara massal. Kenapa massal? Karena atau berdasarkan kuantitas, karena bahwa barang-barang ini dengan banyak diproduksi secara massal, maka produksi harga akan lebih murah, bahan baku juga nanti juga akan lebih murah dan gampang. Tetapi juga efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lantas dengan begitu rupa mudah untuk membuangnya ketika itu mungkin hanya ada kerusakan sedikit atau mungkin ada gompel sedikit, maka kita kadang-kadang bisa membuangnya begitu saja. Toh orang juga berpikir, toh juga masih banyak barang yang kurang lebih sama dan sejenis seperti ini di pasar atau di kios. Maka dengan ini kita bisa mendapatkan kesan bahwa penghargaan atas barang itu ya hanyalah kadarnya saja. Maka akan menjadi sangat lain ketika kita mau masuk dalam permenungan tentang bacaan pertama tadi. Dalam kitab Yeremia ada seorang pembuat atau tukang periuk di sana dari tanah liat, dari membuat bejana, membuat tembikar dan barang-barang yang demikian itu. Mulai dari prosesnya sampai dengan mulai dari ide yang mau diungkapkan untuk itu, kemudian prosesnya dan akhirnya pada hasilnya. Orang ini, seorang tukang periuk ini, ketika melihat bahwa hasilnya itu kurang seperti harapannya, maka dia akan mengulang kembali, atau mungkin karena rusak pasti akan mengulang kembali dan akan membentuk kembali. Ini menjadi gambaran bagaimana Allah juga di hadapan, atau kita di hadapan Allah. Tuhan membentuk kita. Tuhan itu ingin dengan dalam diri kita, Tuhan itu mempunyai rencana dan juga mempunyai tujuan
ketika ada sesuatu hal yang kurang, Tuhan itu akan membentuk kembali. Maka ini juga mau mengatakan bahwa Tuhan itu senantiasa berbelas kasih, kendatipun kita seringkali jatuh dalam kelemahan diri kita, kendatipun kita ada kelalaian dan juga ada keterbatasan kita. Tuhan itu tetap berbelas kasih. Tuhan berbelas kasih tetapi Tuhan itu murah hati tetapi tidak murahan. Karena apa? Bagaimanapun juga bahwa belas kasih itu pasti juga pada akhirnya tentu saja ada yang namanya penghakiman. Ada hasil akhir, apakah ini akan dipakai atau tidak, apakah ini akan layak atau tidak. Tetapi bahwa itu seringkali kalau kita mau merenungkan secara lebih dalam, apakah kita memang sungguh-sungguh memenuhi harapan Tuhan, apakah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kriteria Tuhan yang memang pada awalnya memang kita diciptakan itu baik adanya. Tetapi dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh bahwa penghargaan kita kepada Tuhan itu tidak baik atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka tentu saja seperti penggambaran bacaan Injil, ikan-ikan yang baik akan dikumpulkan dalam pasu, sementara yang buruk akan dibuang. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak kita merenungkan sabda Tuhan ini. Semoga kita pun sama seperti tembikar itu, kita pun mau untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana dan tujuannya, agar kita sungguh-sungguh memiliki arti yang sungguh-sungguh baik sesuai dengan itu, dan kemudian kita pun juga berkenan di hadapan Tuhan, sehingga harapan untuk mendapatkan belas kasih dan keselamatan itu sungguh-sungguh dapat kita raih, dapat kita harapkan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.